kita diajak pertemuan-pertemuan gitu untuk membahas perdamaian. Iya betul. Perdamaian itu, tapi kalau perdamaian itu adalah perdamai. Kalau orang yang berdamai itu adalah orang yang saling bentrok. Logikanya begitu. Orang bentrok satu dan satu bentrok. Kemudian setelah bentrok mereka berdamai. Ini kan perdamaian namanya. Ini kita kan nggak pernah bentrok sama dia, nggak pernah disidangkan, nggak pernah dipanggil apa kan? Kenapa kita harus berdamai gitu? Nah, habis pikir saya berdamai itu. Tapi berdamai itu sebetulnya dalam istilah mereka itu berdamai, tapi intinya adalah membayar. Ya, nah, soal pembayaran itu Pak, kalau dari Bapak sendiri ditawari sama mereka itu berapa uang yang Kalau harus? isunya itu adalah 2.500.000 per meter. dengan luas tanah saya 150 meter. Itu kalau saya total saya kalkulatorkan itu jumlahnya 2.375 juta. Itu sangat berat sekali untuk saya saat sekarang itu. Saya nggak mau mengambil sebanyak begitu. Berarti alasan Bapak sendiri tidak mau membayarkan di satu sisi karena Bapak merasa Bapak punya hak atas tanah itu. Dan apalagi Pak, mungkin bisa dijelaskan, elaborasi lagi alasan Bapak nggak mau membayarkan sejumlah uang itu Pak. Saya juga nggak punya tempat untuk meminjam uang, terutama ke adik. Sudah saya coba, saya kabarkan adik saya sebelum tanggal 30 eksekusi itu. Saya telepon adik saya beberapa orang itu kan, mereka juga punya kebutuhan rupanya, jadi mereka nggak menyiapkan, nggak ada siap duit itu gitu kan. Akhirnya saya juga untuk apa gitu, kalau memang nggak punya duit ya. Tapi saya sebetulnya berada di pihak yang benar, karena alas hak saya jelas kan. Ada tak surat tanah ya. Kami berharap kembalikan lagi ya kehidupan kami yang layak. Masa kita sebagai warga Indonesia yang telah membeli di sini ya harus dizolimin gitu kan? Masa kita harus dimiskinkan gitu? Ini sama aja dengan dimiskinkan namanya kan? Kita jadi orang yang ngelontang-lantung lagi gitu kan? Sementara kita juga harus membesarkan anak-anak dengan segala biayanya kan? Usaha saya aja sekarang nggak jalan lagi urusan mobil itu kan? Saya pemasukan dari mana gitu? Ya kan? Pemasukan dari mana? Jadi saya kedepannya kayaknya optimis gitu kan? Nggak optimis lagi gitu? Apakah pemerintah ini tidak bisa gitu untuk membela rakyatnya gitu kan? Karena kalau kita lihat dari alas hak saya sepertinya cukup susah gitu. Nanti kedepannya akan ada langkah-langkah ingin ke DPR atau Komnas HAM? Iya betul. Saya akan melaporkan ini ke pihak yang bisa membantu saya, terutama mencari keadilan ini, karena keadilannya penting untuk saya. Karena kalau dibiarkan begini terus, ya kita nggak bisa menerima juga ya, karena hidup ini kan harus berjalan juga. Terus kita juga kalau diginikan terus kan gimana gitu, jangan sampai pemerintah abai gitu. Ya kan? Siap.